Warga di Dusun Ngasinan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah digegerkan seekor macan kumbang jantan yang masuk permukiman. Diduga macan kumbang tersebut berasal dari kawasan lereng Gunung Prau di sekitar dataran tinggi Dieng. Petugas melumpuhkan macan menggunakan obat bius sebelum dibawa Batang Dolphin Center atau BDC. Hasil pemeriksaan, salah satu kakinya terluka hingga kesulitan berburu mangsa di habitat alaminya. Sementara beratnya hanya sekitar 25 kg, tergolong kurus untuk macan berusia 10 tahun. Diduga macan turun gunung karena terdampak musim kemarau hingga harus bergerak lebih jauh untuk mencari mangsa. Sebelum ditangkap, macan kumbang itu sempat memangsa ternak warga berupa ayam dan juga marmut. Ada luka sehingga kita harus evakuasi ke BDC ya. Saat ini sudah diperiksa oleh tim kesehatan BDC bersama dokter hewan kami, Dokter Sugi. Dan sampai saat ini masih observasi dan terdapat luka pada bagian telapak kaki yang sebelah kanan. Saat ini kondisi satwa masih dalam penanganan ketat dan mendapatkan penanganan dari tim dokter. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Dua tersangka yang telah ditangkap dan ditahan yakni seorang pria dan seorang wanita yang berperan sebagai pembawa acara dan pemberi tantangan. Keduanya ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak Kamis 13 Agustus 2026. Sebelumnya, polisi menangkap dua orang usai Majelis Ulama Indonesia atau MUI melapor ke Polres Metro Jakarta Utara. Dalam pemeriksaan, polisi telah memeriksa 5 pelapor dan sejumlah saksi, termasuk pengelola kawasan, penyelenggara dan pihak lain yang berada di lokasi. Perkara ini kini ditangani Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Asap tebal membumbung tinggi dan meluas di lokasi kebakaran di tempat pembuangan akhir Ciniru, Jalaksana, Kuningan. Tiupan angin kencang membuat kebakaran semakin meluas hingga nyaris meluluh lantakkan area TPA. Petugas kesulitan memadamkan api karena perlengkapan yang ada tidak sepenuhnya menunjang menjangkau titik api. Ditambah sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran menambah kesulitan. Medan terjal di tengah kepungan asap tebal bisa membahayakan kesehatan maupun keselamatan. Kita mungkin akan fokus daerah-daerah yang memang rawan, dan terutama supaya menjaga tidak melebar sampai ke lahan ataupun kebun warga itu. Dan untuk luasan tadi sekitar 4 hektar ya Pak. Dan kita akan berlangsung terus berkoordinasi juga dengan Pak Kadis LH. Petugas kembali ditambah dan terus berjibaku di tengah kepulan asap. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Menggunakan alat berat, sedikitnya 58 bangunan liar yang ada di trotoar, bahu jalan, hingga saluran drainase di Jalan Raja Wali Kota Bandung dibongkar petugas. Para penghuni hanya bisa pasrah menyaksikan pembongkaran bangunan. Karena ini merupakan penertiban, jadi kita menertibkan bangunan liarnya. Jadi kita tidak ada kompensasi atau bentuk apapun juga karena memang mereka telah menyalahi peraturan daerah Kota Bandung tentang KT. Pembongkaran bangunan liar ini untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum agar dapat digunakan masyarakat dengan aman dan nyaman. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Kamera warga merekam satu unit mobil ambulans menabrak seorang anak saat melintas di tengah keramaian karnaval yang digelar pemerintah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Insiden terjadi saat ambulans yang membawa pasien gawat darurat diberi akses melintas di jalur karnaval. Namun sang sopir tidak menyadari adanya seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan hingga membuat korban terpental. Situasi sempat memanas dan diwarnai ketegangan. Sopir ambulans bahkan sempat mendapat bogaman mentah oleh oknum petugas saat berusaha menghentikan laju kendaraan. Akibat kejadian, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Beruntung korban tidak mengalami luka serius dan dalam kondisi sehat. Ternyata langsung ada ini anak, langsung nyebrang.
Itu mobil bilang lanjut nih. Kini kasus kecelakaan telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Seekor orangutan dewasa berjalan menyeberangi jalan utama di Kabupaten Tangingan, Kalimantan Tengah. Orangutan kemudian masuk ke area perkantoran dan memanjat sebuah pohon. Diduga satwa langka ini sedang mencari air dan makanan setelah keluar dari habitatnya di kawasan hutan. Petugas damkar tidak bisa langsung mengevakuasi orangutan karena selain memiliki tenaga yang kuat, orangutan juga agresif sehingga memerlukan penanganan khusus. Selain itu, diperlukan juga peralatan yang sesuai untuk proses evakuasi. Dan sekarang orangutan ini sudah kembali ke habitat asalnya, yaitu di area hutan di belakang komplek perkantoran Kerekumbang, Kabupaten Katingan. Diduga satwa yang dilindungi ini keluar dari habitatnya di hutan akibat kekurangan makanan. Kebakaran hutan dan juga penebangan liar yang marak membuat orang hutan dan penghuni hutan harus menuju permukiman untuk bertahan hidup. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Wih, ada pemandangan yang tak biasa di Terminal Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, biasanya bus-bus antar kota antar provinsi terlihat berlalu lalang mengangkut penumpang. Namun kali ini, armada transportasi tersebut justru ditarik oleh 5 orang sebagai bagian dari perlombaan unik yang baru pertama kali digelar di terminal tersebut. Perlombaan tarik bus ini menjadi daya tarik utama karena tingkat kesulitannya yang tinggi sekaligus filosofinya yang mendalam. Bus yang digunakan berbobot lebih dari 10 ton yang ditarik 5 orang peserta sejauh 25 meter. Dan keunikan lomba ini juga terlihat dari keberagaman pesertanya. Tidak hanya dari petugas internal terminal saja, peserta juga datang dari kalangan pedagang asongan, agen bus, pelaku UMKM, hingga instansi keamanan. Enggak susah sih, cuma seneng aja, lumayan berat. Tapi juara nggak sempat juara? Sempat juara, ini mau diulang lagi, sekali lagi. Wah, semangat sekali ya bapak-bapak ini. Hati-hati nyeri otot, Pak. Jangan lupa diurut pakai minyak gosok. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.